Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranah Jawa Channel. Channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan kembali lagi di program seri Selasa Misteri. Selasa Misteri. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar kami selalu menghadirkan konten-konten yang lebih menarik lagi dan channel ini lebih berkembang. Masih dengan saya Zulkarnain dan rekan saya Zilalvin. Di sini kita telah kedatangan narasumber ya, dengan Mbak Evi. Kebetulan Mbak Evi ini mempunyai cerita yang dialaminya sendiri ya, bisa dibilang cerita pribadi dan kisah nyata yang dialaminya waktu dalam sebuah perjalanan di tempat wisata lah. Selamat datang Mbak Evi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Deg-degan sih. Deg-degan ya. Karena apa tuh? Karena sesuatu. Baru pertama dan harus menceritakan yang itu, jadi deg-degan lah. Ya nggak apa-apa lah, itu apa, umum lah ya. mudah-mudahan juga terbiasa. Ya, mudah-mudahan juga kedepannya semakin lebih baik aja lah. Ini pengalaman pribadi yang mau diceritain kali ini? Atau? Iya sih, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Itu tepatnya tahun berapa pengalamannya? Kejadian, kalau yang ada itunya ya kejadiannya tahun 2020 sih. Tahun 2020. Berarti belum lama ya, baru 2 tahun yang lalu lah ya. Bulan Agustus. Tanggal 26. Tanggal 26 Agustus. Ya, waktu itu lagi ada rencana lah sama teman-teman mau jalan-jalan kan, mau janjian mau ke kebun raya. Oh, awal rencananya ya, nih ceritanya. Jalan-jalan kebun raya, cuman akhirnya cuman berdua sama teman kesananya. Ya udah, jalan-jalan lah di kebun raya itu. Emang sih biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Pokoknya foto-foto di sana sini foto gitu. Cuman pas udah pulang baru sadar pas ngeliat fotonya. Oh, jadi di awal dari cerita tadi ya sempat ini balik lagi ke foto ya. Iya, ke foto. Jadi awalnya tuh rencananya rame-rame ya ceritanya. Iya. Mau apa, jalan-jalan Iya, lah biasa gitu. lah, jalan-jalan. Emang tujuannya tuh ke situ, ke kebun raya. Cuma Biasa ya. temen yang lain berhalangan. Berhalangan, jadi tetap kita jadiin berdua. Jadi berdua aja tuh. Itu waktunya berangkat masih siang saat itu. Iya, sekitar kita berangkat jam 9. 9, oh berarti agak pagi ya. Pagi. Itu langsung ke sana atau nunggu tungguan dulu biasanya kan kalau udah janjian? Langsung ke lokasi. Ya, enggak sih, janjian di stasiun. Ya, saya Depok. Oh, berarti naik kereta ya? Naik kereta. Terus pas udah fix yang lain nggak bisa, akhirnya memutuskan tetap jalan berdua. Terus pas sudah dalam perjalanan biasanya atau mungkin udah merasakan gitu atau gimana di kereta, ada feeling atau gimana, firasat lah. Ya, ada sih. Biasa aja gitu. Biasa aja, nggak pernah ada firasat apa-apa. Kalau kemana aku pergi tuh aku nggak pernah ada firasat apa-apa. Tapi setelahnya aja gitu, fotonya itu kadang ada perubahan, ada ini. Cuman waktu itu karena nggak percaya dan dianggap biasa, jadi sering dihapusin. Cuman yang ini aja nih yang nggak kehapus gitu. Hampir sering sih ke mana ya, ke tempat-tempat, pokoknya tempat-tempat yang jarang dan didatengin gitu. Terus apalagi kayak kebun raya kan emang udah lama lah ya, udah kesitu banyak mungkin. cerita tentang misterinya kan. Pasti ntar begitu, makanya temen pernah ngomong nih, teman aku sih sekarang nih, kalau aku minta foto selalu pada bilangnya gini, jangan sembarangan foto, atau enggak sebelum foto lo ini dulu, minta izin dulu, atau enggak permisi gitu lah. Karena lo sering banget gitu, teman-teman udah pada sering ngomong, kalian sering banget berubah gitu. Ini sebelum di kebun raya ataupun sesudahnya? Iya, sebelum dan sesudah.
Tapi kita bicarakan ketika Mbak di Kebun Raya, itu ada beberapa lokasi nggak yang khusus dikunjungin atau foto di yang pohon angker itu kan ada juga ya? Ya, memang banyak sih kalau pohon-pohon besar Nah, emang. aku di situ fotonya ada sih di pohon yang di jalan yang lurus itu yang banyak pohon tinggi yang kayak itu ada. lorongnya gitu. Cuman kalau di situ aku aman, fotonya biasa, nggak ada perubahan. Nggak ada hal aneh lah ya. Terus yang di kayak di tengah-tengah yang kebun raya itu kan ada bangunan yang Oh iya. ya yang itu kan ketutup tuh pagernya. Itu tapi aku biasa. Cuman pas di jembatan itu, foto di jembatan tiba-tiba ya berubah. Itu jembatan yang Gede, yang masalahnya penghubung antara kalau di Kebun Raya kan ada jembatan yang merah, Ada dua, sama jembatan penghubung yang bisa kendaraan lewat. ya yang kendaraan lewat yang yang langsung bisa dilewatin ke yang langsung ke kebun yang besar itu yang arah ke taman yang restoran besar. ya, arah restoran ya. Di situ. Jadi foto di situ baru ada perubahan pas dilihat berubah jadi Maksudnya foto siapa nih maksudnya? Objeknya yang difoto itu siapa? aku Oh, Mbak Evi sendiri yang difoto. Iya, Terus keanehannya itu di hasilnya. di hasilnya Hasil foto itu. tuh hasil fotonya itu ya berubah, bukan aku Maksudnya berubah jadi hasilnya itu makhluk. bukan Mbak Evi gitu. Ternyata Ada makhluk ada iya kayak kayak makhluk astralnya. Itu full ya? Apa wajah aja yang berubah? wajah Itu sendiri? Apa foto berdua? Sendiri. Sendiri. dan emang selalu sendiri. Oh, saat mengalami kejadian setiap di foto gitu ya. Itu Mbak Evi selalu ngalamin itu saat foto sendiri. Foto sendiri. Itu selalu. Kalau Selalu. foto rame-rame enggak. Iya, selalu gitu. Sering, bukan selalu sering. Oh, lebih sering. Tapi kalau ke tempat-tempat yang begitu ya, kalau cuman foto-foto di ini mah enggak. Oh, tempat-tempat biasa enggak ya? Maksudnya yang punya cerita Iya, mungkin the legend ya. Apa namanya? Kayak cerita agak mistis, mungkin lokasi-lokasi yang banyak itu mungkin menjadi kayak legend apa? urban legend. Urban legend gitu. Ya karena ya kalau dibilang apa istilahnya Kebun Raya itu termasuk salah satu dari apa yang saya tahu gitu ya, dari tapak tilasnya Prabu Siliwangi. Jadi ya bisa kemungkinan memang untuk ya terjadi hal-hal yang tidak mungkin diinginkan. Ya mungkin kejadian-kejadian tersebut bisa terjadi ya karena kesalahan si pengunjung atau lagi keadaan yang enggak bersih atau apa, itu biasanya lebih gampang. Dan biasanya kalau aku lagi banyak pikiran. Ya terutama itu kosong. Gitu. Jadi kayak berasa badan ada di mana, pikirannya traveling. Tapi selama di lokasi nggak muncul efek yang aneh-aneh gitu. Enggak. Ini kita di luar foto ya nggak ada ya. Enggak, aku Sebelumnya gitu, mungkin pas pas baru masuk, baru paling cuman ini aja sih, pas lagi di jembatan itu emang auranya tuh buat aku tuh nggak enak. nggak gitu. enak. Nggak enaknya tuh kayak atau apa ya? Kayak kita ngerasain badan kayak masuk angin. Biasanya tuh kayak cuman hawanya aja. Aku tuh bisa ngerasain itu di hawa. oh Pokoknya kalau ke suatu tempat, kalau hawanya udah nggak itu aku pasti bilang, ya di sini nggak enak nih hawa. Cuman alhamdulillahnya aku nggak pernah ditampakin. oh nggak pernah diliatin wujud langsung Janganlah, gitu. Ya. Janganlah, kalau bisa pingsan aku. Foto pun Nah, serem enggak juga ya. kawan-kawan. Iya, masalahnya di sini Mbak Evi foto, ternyata hasilnya bukan wajah dia gitu. Dari hasil foto itu. Iya, Mbak Evi ya. Itu ada berapa spot foto ketika di sana? Dapat berapa foto gitu? 2 kalau yang berubah ya. Yang berubah. Dua. Tapi di luar itu ada beberapa Banyak. Banyak di Tapi yang lain enggak. yang lain Hanya sih. di lokasi itu aja gitu Ya, ya. cuma di lokasi itu. Pas di yang lain enggak. Oke. Terus dari apa? Setelah melihat hasilnya pertama kali itu yang ngeh gitu ya biasanya. Yang ngeh itu yang fotoin apa setelah dari situ misalkan kayak apa Mbak Evi nunjukin foto ke siapa, ke temen atau siapa? Itu pasti yang enggaknya aku. Karena kan setiap habis foto tuh aku misalnya kalau udah pulang nih, suka aku liatin yang mau dihapus atau yang gimana.
selalu aku lihat sampai detail, Iya, di sampai zoom, ke zoom ke wajah. Pas dilihat, ya Allah kok berubah, terus aku langsung kirim ke temen yang moto, share. Ah itu tuh maksudnya ketika teman foto itu belum berubah. Enggak, dia Apa teman nggak ngeh? Enggak ngeh. Enggak ngeh. Dia juga enggak ngeh. Nah temennya sendiri nih yang fotoin, dia ngerasa nggak, maksudnya mengalami nggak hal yang maksudnya perasaan dia nggak ganjil enak, lah, ganjil lah maksudnya atau apa gitu? Enggak, Atau enggak biasanya kan kalau kayak begitu dia ngerasa ya nggak harus hari itu atau besoknya atau gimana, biasanya dibikin badan kayak nggak enak. Efek dari itu gitu. Enggak, Oh ini dia enggak. enggak, cuman pas aku Normal kasih aja lihat, ya? pas aku lihat dia cuma bilang, astagfirullah kok berubah sih, kayak kata gitu. Dia juga kaget karena terus saya bilang, iya, tahu nih aku bilang kok bisa begini ya. Ya Allah, udah dong jangan ke situ-situ lagi lah. Maksudnya jangan foto-foto lagi di tempat-tempat seperti itu kata gitu. Tapi kalau emang hasilnya jelas, kalau dibilang dari efek cahaya atau apa namanya pantulan atau apa gitu ya, secara apa gradasi atau itu sih kelihatan ya. Ada perbedaan. Efeknya itu ada perbedaan. Cuma kalau memang Mbak Evi bilang tadi perwujudannya tuh perubahannya tuh jelas, bener-bener berubah dan ngerasa itu bukan Mbak Evi gitu, bukan sosok Mbak Evi, ternyata sosok lain. Tapi ketika sadar itu foto berubah, ketika teman setelah foto ngasih ke Mbak lihat itu belum berubah. Enggak, aku kan Enggak aku lihat. mungkin enggak di detail. Enggak, aku enggak detail, cuman pas lihat, oh ya udah pas udah. kan karena jauh, pas lihat, udah, cuman dilihat gitu doang. Jadi Mbak Evi ngehnya setelah Sampai di rumah. ya, maksudnya Sampai mau rumah pas mau sortirin tuh mau apa sortir foto-foto yang lah bagus, yang bagus disimpan, yang jelek dihapus, dan aku selalu kan ngezoom tuh ngelihat wajahnya. Kalau kurang hapus. Pas ngelihat yang itu sempet kaget, loh. Yang ini yang lebih parah soalnya kalau yang satunya kan wujud nenek-nenek. Kalau yang nenek-nenek itu aku udah sering, jadi aku nggak kaget. Tapi yang ini pas yang lihat yang ini, ya Allah ini kayak makhluk apa, dibilang kayak babi. Emang hidungnya itu, tapi di mulut di sininya kayak beda gitu. Terus dibilang monyet. Katanya sih emang di jembatan itu katanya banyak makhluk itu monyet di situ kalau kata mereka. Tapi pas dilihat lebih jelas kayaknya bisa jadi kayak harimau juga kan. Soalnya kan di kebun raya itu juga Prabu Siliwangi harimau ya. Harimau. Masalah itu. Nggak, kita penasaran juga nih. Fotonya belum dihapus ya? Belum. Masih ada. Bisa kita lihat fotonya. Ada. Oke, ini cerita Mbak Evi kayaknya cukup menarik nih, teman-teman. Mungkin pada penasaran juga hasil fotonya itu seperti apa, ya kan? Kita tahan aja dulu. Itu ada di terakhir nanti kita akan kasih lihat. Tapi di sini kita akan mengupas lagi lebih dalam tentang kejadian dan lokasi detailnya di mana. Oke, karena kita penasaran boleh dilihat. Oh, Mbak, boleh. Fotonya. Boleh. Kebetulan nggak dihapus ini. Ini kejadian langka ya, guys. Ini Bisa lihat foto seperti ini. tegak di zoom. Jelas ya? Jelas. Bukan efek filter ini, natural. Ada 2 foto ya? Ada 2. Tapi ketika ini memang Mbak pakai kacamata. Ya, kalau yang ini. Yang satu pakai kacamata, yang satu enggak gitu. Satu enggak. Kan emang aku kalau foto selalu gitu, satu kacamata, satu enggak dengan tempat yang sama. Coba dilihat. Ini sering. Maksudnya dapet apa keanehan foto gini sering. Sering banget. Makanya saking seringnya jadi sekarang sama teman-teman aku selalu jadi selalu dilarang gitu. Udah lo nggak usah foto di sini, jangan, ntar lo berubah. Tapi lebih ke tempat berarti. Tempat. Iya, Kalau jelas. lihat gimana?
dari foto? Untuk foto yang pertama nih pakai kacamata. Ini terlihat sosok kayak apa? Nenek-nenek ya. Tua. Terus juga dari tangannya, tangan bawahnya kanan kiri ya. Ini yang lebih jelas di sebelah kanan, tangan kanannya. Kayak tangannya kayak apa? Kayak luka ya. Kayak ada luka-luka gitu tangannya. Itu belangnya juga kayak belang harimau yang aku lihat. Iya, kalau yang satu lagi ya jelas ini dari pas wajahnya Mbak Evi ini udah terlihat kayak berbentuk harimau kalau ini jelas. Soalnya dari telapak tangannya juga ini telapak tangan hewan ini, telapak tangan harimau ini bentuknya lagi begini. Nanti bisa dilihat ya di akhir mungkin kita bisa tampilkan. Tapi apa yang dirasain tuh Mbak ketika udah shock kan pasti kan ngeliat kok foto gue begini. Tapi ada timbul efek nggak ke badan? Sakit? Enggak, paling cuma lemes aja. Mas. Paling Iya lemes. pasti, kalau kayaknya ini kayak satu ini deh, kayak satu pesan gitu. Ya, kalau yang satu ya foto yang nenek-nenek tadi itu kayak apa ya? Mungkin leluhur Mbak Evi atau neneknya Mbak Evi atau neneknya ibunya Mbak Evi ini kayak ngasih pesan gitu. Soalnya tadi sempat hadir juga kayak Jadi di lokasi kita sekarang. kayak apa? Kayak ada pesan gitu yang disampaikan sama dia nih, kayaknya kesedihan ya. Raut aja kesedihan, nggak tahu apa itu yang disampaikan. Cuma ya nggak ada salahnya juga nanti mungkin Mbak Evi setelah dari acara ini ya, Mbak Evi bisa tanya ke orang tua masih ada ya, ibu masih ada ya, bisa tanyakan ke ibu mungkin siapa yang bisa dihubungi. Ini lokasi untuk apa? Ibu orang Jawa. semua maksudnya nenek itu semua di Jawa juga ya. Iya, mungkin nanti Mbak Evi bisa hubungin keluarga yang di Jawa ya, ibu lah suruh telepon gitu, mungkin tanyain lihat di makamnya, maksudnya ya bisa dibilang kita ziarah lah sekalian 2 makam ya kalau bisa di ini didatanginnya sama keluarga yang di sana. Makam mungkin neneknya Mbak Evi, ibunya Bisa sih, soalnya ibunya berdekatan. mama Mbak Evi nih, terus sama neneknya mamanya Mbak Evi gitu. Bisa sih, orang berdekatan kok. Iya, maksudnya lokasinya nggak jauh ya dari Masih di satu, emang kan satu- udah jadi kayak wakaf gitu, wakaf keluarga. keluarga. Oh ya udah lebih gampang lah. Coba nanti dilihat aja. Kayaknya sih ini kayak ada itu. Soalnya kalau setelah ini kayak Mbak Evi apa suka ngerasain tuh kayak hal-hal yang tiba-tiba tuh kayak drop nggak jelas. Ngerti gak? Kayak kehilangan stamina tiba-tiba gitu, tiba-tiba lemes diri nggak tahu kenapa gitu, tanpa sebab atau efek sebelumnya yang dirasakan sama dia gitu. Misalkan ya kalau Mbak Evi habis aktivitas mungkin kalau capeknya itu berasa ya, capek aktivitas gitu. Cuman ini Mbak Evi yang nggak lagi ngapa-ngapain, kadang-kadang tiba-tiba perasaannya timbul sedih sendiri. Oh iya, Iya kan? sering itu. Iya sering kan ya? Iya ngerasa sedih sendiri gitu. Iya sering kalau itu sering. Ya, terus juga apa namanya? Sering, pokoknya pasti kalau kata temen, seringnya itu aku tuh Kayak murung ya. orangnya di sini, pikirannya nggak tahu di Pikirannya, mana. iya, Jadi dari mata, Enggak sedih. Ini cerita juga lebih sedih kelihatan. dari mata aku sering dilihat. Mereka teman-teman aku sering bilang, jangan kosong. Jadi aku sama pada bilang, enggak, gue nggak kosong kok. Gue bilang gitu. Gue denger loh pada ngomong apa gitu. Gitu. Jadi sering ditepok sama teman gitu. Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba aja, toto tiba-tiba mata ini katanya mereka sih kosong gitu, pikiran juga kosong. Padahal sih aku ada di situ, denger kok mereka ngomong apa, cerita apa gitu. Jadi pasti
Iya, cuman ya tetap lah nggak bisa dipungkiri perasaan yang tiba-tiba datang sedih, terus yang tiba-tiba kayak nggak ada energi, yang ngerasa badan tuh kayak tiba-tiba lemas tanpa habis aktivitas gitu misalnya. Ya mungkin apa namanya, saran saya itu aja ya untuk di foto yang dilihat di sini sosoknya nih seperti nenek-nenek ya. Ya mungkin barangkali itu menurut saya. Cuma ya benar atau tidaknya nggak ada salahnya hal yang kebaikan kan ya yang dilakukan. Ya mudah-mudahan dari apa yang nanti Mbak Evi lakukan setelah ini ya bisa merubahlah keadaan atau kondisi Mbak Evi lebih oke lagi, lebih baik lagi. Karena kayak ada pesan gitu, satu pesan yang mau disampaikan, cuman nggak pernah ada yang nggak ada yang pernah ada yang paham, mungkin salah satu dari keturunannya atau ya nggak bisa untuk menelaah gitu lebih jauh. Sebenarnya ini kayak hasil foto kayak begini kayak bisa dibilang satu petunjuk, satu pesan gitu. Cuman mungkin yang dilihat selama ini ya karena Mbak Evi sendiri mungkin nggak terlalu percaya sama hal-hal yang seperti itu ya. Iya, nggak percaya. Nah, Tapi pernah nanya nggak ke keluarga? Aku, Wajahnya familiar nggak? Aku tuh nggak percaya, awalnya nggak percaya, makanya banyak yang aku hapuskan. Cuman aku mulai percaya setelah mama aku sendiri yang ngomong. Jadi waktu itu kita mau ke Jawa kan, mau pulang naik kereta. Di kereta itu kan duduknya misah. Aku dapat di bangku sini, mamaku di sini seberangan. Mamaku manggil aku nengok. Mamaku kaget di situ, tapi dia nggak mau ngomong. Dia diem. Pas aku cerita punya foto ini, kasih tahu ke mamaku baru cerita. Sebenarnya mama juga udah lihat kamu berubah waktu lagi di kereta. Dari situ baru aku percaya. Tadinya aku nggak percaya teman mau ngomong Iya, tapi mama tuh pas ngasih tahu itu kamu berubah. Mungkin mama berubah lihat jadi sosoknya nenek. nenek-nenek itu. Nah, cuman di situ tapi mama ngerasa nggak, maksudnya kenal nggak sama sosok itu? Nggak familiar sih sama mamaku, mungkin karena generasinya jauh. Berarti itu jelas. jauh, soalnya foto kan nggak ada. Ini bukan ya, kalau memang neneknya mungkin masih ketemu ya. Cuma kalau nenek ibunya mungkin ibunya Mbak Evi masih ketemu juga. Cuman mungkin ya bisa jadi buyut iya, yang terdahulunya lagi lah. Iya. Generasi. Iya. Karena kan pada zaman itu foto nggak ada. Kalau yang Uyut kayaknya masih ada fotonya deh. Ya mungkin nanti dicoba aja ya hal seperti yang tadi saya bilang kan, saya nggak nganggap itu hal buruk ya, karena tujuan kita kan hanya untuk mendoakan. Mungkin ada sesuatu nantinya atau kayak gimana ya, nanti mudah-mudahan bisa terungkap lah di keluarga Mbak Evi gitu, sebenarnya ada apa gitu, kenapa harus Mbak Evi ya, paham maksudnya ya, kenapa harus Mbak Evi, karena yang kayak begitu-gitu biasanya memang pilihan. Nah, dari generasi atau dari keturunannya itu nggak semuanya bisa untuk seperti ini gitu. Jadi ya untuk pembahasan di foto ini ya, menurut saya sih itu, kalau memang ada salah ya tolong dimaklum aja deh. Kita juga maksudnya bukan untuk sok tahu atau gimana, bukan. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat aja. Nah terus untuk di foto satu lagi itu tadi sosoknya kan kayak harimau ya. Itu saya kurang paham deh ya. Karena ya kalau menurut urban legend ya, di kawasan istana itu bisa dibilang salah satu tapak tilasnya ya Prabu Siliwangi. Dan kebetulan Prabu Siliwangi itu ya dengan ikon ya, atau apa sih harimaunya itu ya, termasuk salah satu ya, mungkin penjaganya atau apa ya, itu berwujudnya ya seperti harimau. Ya mungkin di sini
Apa namanya, dari foto kedua itu Mbak Evi nggak, maksudnya apa namanya ya, setiap di tempat yang ya bisa dibilang kebun raya ya, kita tahu lah ya, hal-hal mistisnya itu agak sedikit kental gitu ya, mungkin kita kurang permisi atau apa gitu. Tapi kalau apa, saya lihat dari bentuknya sih itu emang benar, fotonya tuh kayak harimau. Dari muka Mbak Evi berubah jadi harimau, terus tangan Mbak Evi nih, tangan pas begini, Mbak Evi kan fotonya tangan begini ya, cuman di situ jadinya tangannya begini, itu udah kayak telapak harimau. Dari garis di sini nih, pas di wajah sini itu jelas, terutama pas di hidung. Pas di hidung bentuknya berbentuk banget, teman-teman, berbentuk banget sama harimau. Saya pun juga tadi sedikit nggak tahu apa itu ya yang saya rasakan. Mungkin ya ada yang hadir juga ke sini tanpa kasat mata, dan itu saya merasakan. Itu yang saya rasakan, auranya aura kesedihan. Ya mungkin itu salah satu pesan dari apa, hal ini ya, yang terutama yang foto yang pertama tadi, yang penampakan Mbak Evi itu berubah menjadi seorang nenek-nenek gitu. Ya, mungkin itu aja sih ya. Untuk lebih dalamnya yang ke hal foto yang kedua saya kurang begitu paham ya, karena setiap manusia juga pasti dikasih apa ya, kayak pendamping ya. Itu kita nggak tahu berupa apa ya, kadang ada yang berupa hewan seperti harimau, terus macan kayak gitu ya, terus monyet ya, atau yang lainnya lah. Saya kurang begitu paham untuk hal-hal yang ke arah sana. Ya mudah-mudahan ini nggak ada pesan buruk dan kesan buruk untuk Mbak Evi sendiri. Ya cuma itu aja pesan saya untuk Mbak Evi. Mungkin nanti saran saya bisa untuk diterapkan ya. Coba untuk ditanya ke mamanya Mbak Evi lagi, ke keluarga mungkin yang lebih tahu, lebih paham ada apa gitu pesan yang ini, karena auranya aura kental banget gitu, kayak aura kesedihan gitu. Karena saya di sini pun juga ngerasain sedih banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh air mata tuh keluar dengan sendirinya di yang saya rasain gitu. Saya nggak tahu itu tuh apa, pesan apa gitu ya, mungkin nanti dari pihak Mbak Evi sendirilah mungkin yang bisa tahu. Jadi terungkap semuanya. Ya mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang menjurus ke hal yang negatif. Ya Mbak Evi ya, terima kasih nih Mbak Evi. Terima kasih Mbak Evi buat ceritanya, kehadirannya juga. Kawan-kawan, untuk kali ini episode kita sudahi sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komentar. Saran dan kritik pun kami terima di sini. Kawan-kawan, kita coba lihat fotonya ya. Fenomena apa yang Tisu gak tisu? Itu yang Tisu.
Cerita menariknya untuk teman-teman bisa lewat email kita ya. Betul. Oke, silakan diminum dulu Mbak Epi biar santai. Oke. Ini apa kita mempunyai produk nih. Produk apa Bang Jo? Ini produk Baileys Stevia Sweetener, gula liquid atau gula cair yang rendah kalori. Cocok untuk orang yang sedang diet ya, terus yang punya masalah dengan diabetes. Silahkan dicoba. Untuk link pembelian nanti akan dicantumkan di deskripsi. Jadi ini gulanya pakai Gula liquid. Agar Baileys. lebih sehat dan lebih bertenaga pastinya. Ya, lebih enak sih, lebih soft ya gulanya. Oke, teman-teman, terima kasih. Cukup sekian. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan saya dan kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.